Oke, di video kali ini gue bakal bahas bukan rekomendasi HP yang cocok buat ngegame, cuma melainkan gue bakal bahas kriteria-kriteria yang harus kalian pikirin kalau buat pilih HP yang performanya lumayan oke buat ngegame. Ini berdasarkan riset gue pribadi dan riset beberapa orang yang gue suruh tes ya. Dari beberapa HP, ada sekitar beberapa biji HP yang gue review. Terus gue suruh mereka coba buat ngegame dari karakter-karakter riset-riset yang gue lakukan. Dan inilah hasil kesimpulan di video ini. So video ini coba lo tonton dari menit awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Karena apa yang gue kasih tahu di sini berdasarkan riset gue pribadi. Kalau ada tambahan yang mau lo tambahin, langsung aja tulis di kolom komentar bos, ya kan? Nah, yang pertama kalau kita pengen beli HP gaming, lu tuh harus tahu dulu ya kastanya ya. Karena banyak banget sekarang HP-HP embel-embel gaming look like a gaming ponsel. Jadi kasta 1 jutaan, 2 jutaan, sampai harga 10 juta dan di atas 10 juta. Itu udah pasti berbeda kriterianya. Tapi di sini gue menyebutkannya secara in general aja. Ketika lu pengen buat beli HP gaming, gue rasa lu semua yang nontonin video ini udah tau lah, budget lu 2 juta, lu beli HP gaming-gamingan, berarti lu udah tahu nih kapasitas HP-nya bakal cocok buat game ini kapasitasnya segini, performanya segini ya kan. Begitu juga harga 3 juta, 4 juta, 5 juta, ke 10 juta, di atas 10 juta dan selanjutnya. Gak bisa lu pukul rata kayak lu beli budget harga 1 jutaan, anjir keselak gua. Terus lu pengen beranggapan HP ini jauh lebih kencang daripada HP-HP yang gak ada aliran gaming yang harga 5 jutaan. No, bukan kayak gitu cara mainnya. Yang pertama, kalau kita pengen beli HP gaming, lu harus tahu dulu ya grafis dari handphone lo ya. Lu pengen HP-nya tuh kayak gimana. Kalau handphone lu tuh nggak mensupport sampai ke situ, ya nggak bakal bisa juga. Resolusi layar itu lumayan berarti buat sebuah game ya. Jadi saran gue kalau lu pengen beli HP gaming yang benar-benar resolusinya tajam, saran gue minimal yang pertama harus lu pikirin pikselnya di atas 2000, PPI-nya di atas 300, itu yang menurut gua. Dan kalau HZ nggak terlalu penting, ya lu beli Ipong aja 60 HZ ya kan. Yang penting menurut gua adalah layarnya mesti ori. Tapi itu ntar gua bahas. Yang pertama kita harus pikirin chipset. Poin pertama ya, kalau lu pengen bagus buat ngegame, lu harus pikirin chipset. Chipset ini bukan melulu masalah performa boy, melainkan masalah integritas si chipset ini. Contoh kayak HP yang gampang panas karena mesinnya. Contoh kayak masa lalu kita yang satu ini bos. Limbah Jepang. Banyak banget HP limbah Jepang ini sekarang udah jadi setrikaan ya kan. Dan ini terjadi dan terbukti di handphone gua ini. Ini HP bekas konten gua kayaknya udah 4 tahun. Dan sekarang jadi setrikaan. Yang kedua adalah skor Antutu. Skor Antutu wajib lo perhatiin juga. Tapi skor Antutu ini bukan jadi patokan juga ya. Meskipun tinggi tapi bukan jadi patokan. Lo tonton dulu videonya, bakal gue ceritain. Yang pertama lo lihat dulu chipsetnya di luaran sana bagus, banyak isu atau tidak. Yang kedua skor Antutu. Gue sering bilang skor Antutunya sekian juta, sekian ratus ribu, gini. Buat ngegame bagus. Enggak. Skor Antutu juga harus lo pikirin. Cuman itu bukan jadi patokan. Melainkan kalau lo beli handphone, lo harus coba-coba pertimbangkan skor Antutu yang terbaik, yang menurut lo terbaik di antara rival-rival yang bakal lo cari ya, yang bakal lo pilih. Contoh kayak gue kalau buat ngegame, misal gue pilih Poco F5 karena skor Antutunya tinggi. Tapi itu bukan poin yang pertama, banyak poin yang harus dipikirin. Nah, skor Antutu ini menurut gua ini jadi patokan basic ya, bukan jadi patokan dari keseluruhan. Skor Antutu 1 juta udah pasti kencang, yang lain lemot, pelan, sampah. Enggak kayak gitu boy cara mainnya. Yang pertama gue recap chipset, yang kedua skor Antutu. Nah, iya, gue bakal jelasin skor Antutu bukan patokan. Kenapa? Di sini skor Antutu itu patokan yang tinggi itu memang bagus, cuman ini bukan menjadi patokan di segala handphone. Kenapa? Kalau kita main game itu aplikasinya pihak developernya pasti ada penyesuaian terhadap device yang lo pakai. Contoh aja ya, skor Antutu 1,1 juta yang ada di Poco F5 ini memang oke, enak dibandingkan beberapa Android lain. Lo harus note ya, beberapa. Jadi kalau kita lihat skor Antutu yang tinggi yang ada di Poco F5 ini, kadang HP-HP kayak skor Antutu 800 ribu, 900 ribu itu bisa nyaingin. Coba gue bandingin aja sama kaum sebelah si Apple Keroak. Skor Antutunya masih 800 ribu kalau nggak salah yang ini ya. Masih jauh dari kata 1 juta. Sedangkan Poco F5 tadi 1,1 juta. Jauh sekali lebih tinggi daripada SE ini. But in fact ya, kenyataan di lapangan ya, gue lebih nyaman pakai SE Gen 2 ini. Kenapa? Karena apapun yang gue lakuin di sini lebih smooth.
beberapa aplikasi di Android ya, di Poco F5 gua kadang nge-crash, kadang loading, nggak jelas, lama. Tapi itu semua terjalan so smooth, bos. Di iPhone SE Gen 2 ini yang skor Antutunya cuma 800 ribuan. Nah, gua kasih satu contoh lagi deh. Contoh kayak kita beli misalnya ala-ala mantan flagship kayak Samsung Galaxy Note 20 misalnya. Ini skor Antutunya kalau nggak salah di data gue ngelihat sekitar 600 atau 700 gue lupa. Tapi kenyataannya gue tes sekitar 500 ribuan gitu. Nah ini kalau kita tes, apa memang 500 ribu gue lupa. Intinya skor Antutunya setelah gue melakukan pengetesan si Samsung Galaxy Note 20 ini dia di 500 ribuan V10 ya. Yang gue rasain terhadap handphone ini adalah tidak sekencang iPhone 8 Plus atau 8 biasa ya. Kenapa bisa terjadi? Di sini ada masalah software, ada interface-nya, ada aplikasi pihak ketiganya ya, si pihak develop-nya, dan itu harus menyesuaikan ke banyak HP. Belum lagi ada bug-bug di setiap tipe HP-nya. Apalagi kayak yang kita tahu ya, kalau HP-HP jadul ya sudah tidak terupdate lagi, jadi ya wassalam aja. Nah kalau dibandingkan dengan iPhone ini yang skor Antutunya bisa dibilang sama, ini tuh jauh lebih enak, ini jauh lebih enak. So makanya skor Antutu tinggi tapi bukan jadi patokan, tapi kalau bisa lu cari yang tinggi. Yang kedua lu lihat masalah softwarenya, interface-nya dan lain-lain, you know lah. Dan sekarang yang terakhir nomor 2, nanti habis ini ada yang paling terakhir, itu baterai health. Konsumsi baterai ini sebenarnya nggak jadi patokan ya. Wah tiba-tiba dari 100 tiba-tiba sekian persen, ya tergantung lah. Karena misalnya dari saat handphone ini rilis, contoh kayak iPhone SE ya, itu klaim Apple misal 5 jam. Tapi kan gue update OS dari iOS 16, 17, misal ke 18, otomatis yang tadi Apple ngeklaim 5 jam bisa jadi berkurang 3 jam, 2 jam bahkan ya kan. Nah, yang jadi patokan itu sebenarnya baterai health, bukan baterainya itu boros atau tidaknya. Boros atau tidaknya tergantung pemakaian, tergantung si software itu sendiri. Itu bisa jadi ke situ ya. Yang gue rasain terhadap handphone nih yang baterai health-nya itu udah kurang, kayak misalnya di bawah 80% atau 70-an%, itu masih oke. Cuman kalau udah sampai 60, bahkan 50, lo mau skor Antutu yang sampai 1 juta pun, itu kadang pasti nge-lag di beberapa poin, apalagi kayak baterainya itu udah sekitar berapa persen gitu, udah pasti banget nge-lag tuh. Yang terakhir nih, display ini harus lu pikirin juga ya, kalau lu pengen ngegame itu lancar. Poin-poin tadi lu udah inget ya kan. Sekarang yang paling terakhir tuh layarnya itu pastiin kalau emang lu buat kebutuhan gaming, lu tuh harus ambil handphone apapun itu yang lu udah pilih, mau HP ini, mau HP itu, lu pilih display yang masih ori. Mau handphone yang belum AMOLED, masih IPS, TFT, whatever, itu pilih layar yang ori, atau tidak lu ngegame tuh bakal sembrauk lah. Yang pertama tuh sensitivitasnya pasti berkurang. Yang kedua, handphone lu tuh pasti lebih nge-lag karena ada perbedaan arus yang ada di LCD KW. Menurut gue ya, gue pernah ngelakuin riset, gue rasa tingkat kengelekannya tuh berkurang sekitar 20 atau 30%. Sengaruh itu LCD KW. Jadi ketika lo pakai LCD KW, responsitivitasnya itu bukan hanya masalah di touchscreen, tapi sampai delay ke mesin juga yang nyebabin bikin panas.